Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta. Saya pegang Devros Polytron 3 kabel dengan warna putih, merah, dan hijau. Ada juga yang 3 kabel putih, merah, dan oranye. Saya akan kuliti habis, saya akan uji habis dengan sebuah gambar. Anda saksikan videonya. Kalau pemula nonton ini sudah pasti tahu, karena kalau kebalik, makanya lihat gambar videonya, kalau kebalik antara merah ke kabel hijau ini pasti habis ini. Pasti saya jaminannya besok balik lagi. Makanya saya unggah. Ilmu sepele seperti ini, tapi ini logika. Kemudian pasti jadi duit ini kalau ditekuni menjadi tukang, karena tidak ada yang meleset menurut saya. Makanya kalau yang komennya nyinyir, ini terlalu nekat ini. Kalau urusannya dengan saya ini pasti habis ini. Karena apa? Saya dari air kelapanya, bukan dari batoknya atau tepesnya. Anda saksikan, kalau kebalik, potensi apa yang akan terjadi saya habisin di gambar, kemudian video rangkaian. Ini harus tahu, karena apa? Kalau kebalik ini ada sebab dan dampak yang super pasti akan besoknya balik lagi, konsumen ini balik lagi. Oke? Anda akan saksikan videonya. Kalau kebalik, apa yang terjadi? Kalau tidak kebalik, apa yang terjadi? Sebuah gambar, sebuah rangkaian yang saya unggah, pasti ini ilmu daging ini. Bukan kaleng-kaleng. Tentu no hoax ini. Tentu juga no tipu ini untuk Anda. Oke? Anda saksikan videonya. Oke guys. Jadi saya akan uji bahwa di Devros 3 kabel. Oke. Ini ada yang berpotensi nih. Ini yang saya gambarin yang hijau dengan merah. Oke, hijau dengan merah kalau kebalik. Ada juga yang berwarna merah dan oranye ini. Jadi ini saya gambarin seperti ini. Dan saya ada sebuah heater, saya akan tes, kemudian sebuah timer. Misalkan kabel merah kemudian hijau ini kebalik, apa yang terjadi? Kemudian potensinya ini apa ini potensinya? Saya akan jelasin habis. Tentu ini saya akan gambarin dengan sebuah gambar supaya ini masuk. Kalau rangkaian ini tidak masuk, oke? Jadi Devros ini ada 2, yang warnanya merah dan oranye, kemudian merah dan hijau ini. Tentu ini putih ini, kalau polytron ini tentu ke heater ini sudah saya sambungin ya. Jadi seperti itu rangkaiannya. Ini timer ini 1 2 3 4. Jadi timer polytron ini yang namanya 1 3 ini, yang ada setrum 1 dan 3. Kalau kebalik misalkan, oke. Kalau kebalik, apa yang terjadi? Karena ini potensinya ini pada heater. Oke. Potensi yang akan pecah ini pada heater ini. Apa sebabnya? Saya akan kuliti habis ini tentang kulkas polytron yang Devrosnya 3 kabel, atau kulkas yang lain ini sama. Kalau kebalik ini potensi yang sangat rentan ini di heater. Apakah benar? Saya akan kuliti habis dengan sebuah gambar, kemudian sebuah logika yang menggunakan seperti ini. Kemudian waktu dan timer. Jadi saya akan habisin apa sebabnya perkara di heater ini akan bermasalah kalau kabel merah dan hijau ini kebalik, atau merah dan oranye ini kebalik. Anda saksikan, karena ini ilmu daging ini.
ilmu daging nggak ada yang ngajarin seperti ini, karena ini dari dasarnya sampai air kelapanya, bukan hanya batoknya ya, bukan hanya tepesnya kulit kelapanya, tapi ini dari air kelapanya sekalian. Ini saya habisin. Tidak melihat kabel ini mana, saya hanya melihat jalur bahwa merah ini dari defrost ini, jadi satu ini defrost ini kan gabung dengan fuse ini ya, keluar ke heater. Artinya sebelum heater ini ada yang namanya fuse. Jadi kalau fuse putus misalkan, ini heaternya bagus, tidak panas karena fuse putus misalkan, ini kan terjadi. Ini yang merah, kemudian ini hijau, ini gabung dengan di defrost dan fuse. Ini jelas berbeda ini rangkaian ini. Kenapa berbeda? Saya akan tes nomor 2 ini. Nomor 2 warna merah ini. Tentu di sini hanya masuk ke defrost saja ini. Oke. Kalau polytron ini. Tentu ini kiriman dari timer ini pindah ke heater nomor 2. Masuk hanya ke defrost yang satu. Oke. Tidak campur dengan fuse. Kemudian hijau ini masuk karena ini gabungnya dengan si fuse, defrost dan fuse, tengah-tengahnya digabung, keluar kabel hijau atau oranye ya. Oke. Ini tentu masuk ke nomor 1. Oke, sudah seperti itu. Hijau gabung dengan defrost, ini masuk ke nomor 1. Ini benar rangkaian ini. Kalau kebalik, merah ini di nomor 1, ini hijau ini di nomor 2. Apa yang terjadi? Saya misalkan rangkaian ini saja sudah berbeda ini ya. Kalau kebalik kiriman, saya pindah, ntar saya gambarin juga. Oke. Kebalik ini. Hijau di nomor 2. Nomor 2 ngirim, oke. Ngirim setrum dari 3 ini 220 sebelah, ngirim setrum lari, kemudian hijau, soket ini hijau, kemudian masuk ke fuse. Oke. Apa yang terjadi dari fuse kemudian di luar defrost, kemudian keluar di putih, kemudian ke heater. Oke, ingat-ingat ini. Dari nomor 2 ini, kalau kebalik ini hijau, ini langsung ini, kiriman ini dari timer, keluar ke hijau, kemudian langsung di depan defrost, gabung fuse, keluar langsung ke heater. Tentu berbeda, misalkan merah di 1, kemudian keluar, naik, kemudian masuk ke defrost. Nomor 1 masuk ke defrost, ini sudah pasti salah ini. 1 ini salahnya. Kalau merah ini kebalik di nomor 1 ya. Oke. Ini dari nomor 1 ini ya. Ini hanya sampai di defrost bagian yang 1. Otomatis nomor 1 tidak dapat setrum. Kalau merah ini kebalik, hijau ini akan ngirim dari nomor 2, kemudian tentu masuk ke depan defrost. Apa yang terjadi?
ini tidak bisa yang namanya defrost ini bekerja. Artinya ini otomatis defrost ini tidak bekerja. Jadi kiriman dari timer ini kalau kebalik ini langsung menuju sasaran, kemudian lewat fuse saja langsung heater. Kalau timer ini bekerja 45 menit, oke, heater ini hidup selama 45 menit ini. Walaupun si evap ini sudah tidak ada pembekuan dari 20 menit yang lalu ini. Oke. Jadi ini langsung ini ngirim setrum kalau kebalik hijau. Oke. Ini langsung. Otomatis si timer ini kalau 45 menit waktunya pindah heater. Ini si heater bekerja 45 menit walaupun si evap ini 20 menit ini sudah tidak ada es. Artinya ini ruangan ini pasti panas. Kemudian heater ini resiko pecah. Berbeda dengan misalkan tidak kebalik. Jadi kiriman nomor 2 ini akan dikendalikan oleh defrost. Kalau evap ini sudah habis atau sudah tidak ada es, cair semua, defrost kena anget, suhunya sudah berubah. Ini akan mutus ini defrost ini. Setrum tidak masuk ke heater. Misal baru 20 menit esnya habis. Defrost ini sudah mutus, tidak kirim setrum ke heater. Ini si heater ini hanya kerja 20 menit atau 15 menit ini. Jadi ini kalau nomor merah ini, nomor 2 ini memang mengendalikan heater bekerja atau tidaknya ini dikendalikan oleh defrost ini. Ya. Berbeda dengan kebalik. Hijau ini langsung saja ini hijau ini ke heater. Otomatis kalau kebalik ini hijau di nomor 2, ini sudah pasti heater ini akan bekerja 45 menit sesuai timer. Tidak ada otomatis ini sudahan. Pasti ini masalah. Kemudian lagi nih, misalkan kebalik, merah ini, nomor 1 ini juga tidak kekirim setrum ini. Dari nomor 1 ini, timer ini bekerja ada setrum dari nomor 1 ini. Oke. Setrum masuk, kemudian setrum yang sebelah dari heater ini masuk melalui filamen, keluar, masuk fuse, lewat defrost, kemudian hijau, kemudian baru ke nomor 1. Motoran ini kemasukan setrum, kemudian 3 ini dari setrum sebelah. Jadi motoran ini bekerja, ya. Kalau kebalik, defrost ini mutus, ini tidak ada hubungan setrum ini. Oke. Yang terjadi sudah pasti 2 ini. 1, heater bisa pecah atau ruangan panas kalau kebalik. Kedua, kalau sudah pindah ke posisi kompresor, ini tidak mau pindah lagi ke heater ini, ke nomor 2 ini. Kalau kebalik ini berpotensi ini masalah besar kalau defrost seperti ini. Oke? Saya unggah untuk Anda pengetahuan. Jadi ini kalau main saja ganti, nggak tahu ini repot, ini akan masalah. Kalau detail seperti ini sudah dibaca ini. Bisa saja di timer ini misalkan soketnya dilepas. Warna hijau ini, penasaran. Kemudian ini dipotong, diukur pakai tester ini. Hijau dan soket yang masuk ke nomor hijau misalkan. Oh ini nyambung. Ininya dipotong, ininya dilepas soketnya. Ini ketemu, kalau bingung bahwa jalur ini mana, ini sudah pasti ketemu ini. Jadi tidak main asalan rupanya kalau di dunia kulkas di sistem no frost ini. Oke, Anda bisa saksikan, saya akan unggah sebuah